Dr. Nadia yang berpiket pada tanggal 2 Januari 2025 di IGD RSUD Nabire menjelaskan kepada sejumlah awak media di Polres Nabire pada Kamis 16 Januari 2025. Ia menjelaskan saat pihaknya menangani almarhum Nurlin CPK di IGD RSUD Nabire hingga melakukan visum pada jenazah almarhumah Nurlin CPK. Saya Dr. Nadia sebagai dokter jaga IGD, di mana pada saat tanggal 2 Januari memeriksa pasien atas nama Nurlin CPK. Berikut hasil visum dari yang saya lakukan pemeriksaan pada jenazah Nurlin CPK. Pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 jam 12.20, saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai dokter pada Rumah Sakit RSUD Nabire diminta atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire dengan surat B01/2005 Res Nabire tanggal 2 Januari telah memeriksa seorang perempuan bangsa Indonesia atas nama Nurlin CPK. Hasil pemeriksaan tubuh mayat, kaku mayat tidak didapatkan, pembusukan tidak terdapat pembusukan, uraian tentang kelainan yang didapat, kepala tidak tampak kelainan, wajah pada mata tidak ada kelainan, pada hidung tampak busa pada lubang hidung kiri dan kanan, bibir tampak kebiruan dan tampak busa di sekitar bibir, gigi tampak utuh, dan pemeriksaan lain dalam batas normal. Pemeriksaan dalam tubuh jenazah tidak dilakukan, pemeriksaan penunjang tidak dilakukan, dan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda gagal nafas seperti kebiruan pada bibir dan jari-jari tangan dan kaki, namun penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan ini karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Saya jelaskan sedikit kronologisnya. Pada saat sekitar jam 10 pagi pasien datang bersama suaminya dalam keadaan sesak berat. Saat itu saya sebagai dokter IGD langsung memeriksa pasien, mengukur saturasi yang dimana terdapat pada saturasi itu terbaca 35% saturasi oksigen dan nadinya 140 yang menandakan pasien ini emergensi gagal nafas karena pasien juga disertai dengan keringat dingin. Setelah itu saya langsung sebagai dokter IGD menangani, ambil sungkup oksigen dan meminta suami pasien untuk membawa pasien ke tempat tidur atau bed. Nah, sebelum sampai di tempat tidur kita periksa, ternyata pasien sudah henti jantung. Nah, saat itu saya sebagai dokter IGD langsung berinisiatif untuk pompa jantung dan melakukan bantuan oksigen. Nah, setelah melakukan pompa jantung dan bantuan oksigen 100%, di saat itulah muncul buih atau busa pada mulut dan hidung pasien. Untuk patomekanisme atau patofisiologi untuk munculnya buih pada pasien selanjutnya dijelaskan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Sementara itu, dokter spesialis penyakit dalam BLUD RSUD Nabire, Dr. Umul Haik membacakan hasil pengujian sampel air dan makanan uji Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua dari sampel makanan dan minuman yang dikirim dari Polres Nabire. Spesialis penyakit dalam akan membacakan singkat yaitu hasil pengujian sampel air dan makanan mengacu pada peraturan Kepala BPOM nomor HK 006-154-2797 tentang pengambilan contoh pangan, pengujian laboratorium dan pelaporan kejadian luar biasa keracunan pangan pada tabel 1 mengenai kriteria laboratorium untuk konfirmasi penyebab penyakit dengan masa inkubasi kurang dari 1 jam timbul gejala, maka Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua melakukan pengujian terhadap sampel yang diterima dari Polres Nabire. Lampir sebagai berikut. Yang pertama yaitu parameter pengujian. Sampel air parameter yang diujikan uji kimia yaitu pH, cyanida, nitrit, tembaga, dan zinc. Adapun uji mikrobiologi yaitu Escherichia coli dan coliform. Adapun sampel makanan parameter uji mikrobiologi yaitu E. coli, kemudian Staphylococcus aureus, Salmonella sp, Shigella sp, Vibrio cholera, dan Vibrio parahemolyticus. Adapun jenis sampel air sebanyak 2 botol, kemudian sampel makanan sebanyak 3 jenis, nasi campur, sampel jajanan pasar sebanyak 1 jenis kue. Dari hasil pengujian sampel makanan sebanyak 4 sampel terdiri dari 3 sampel makanan nasi campur dan 1 sampel jajanan kue. Hasil
hasil uji isolasi dan identifikasi mikroba yaitu E. coli, Salmonella sp, Shigella sp, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, dan Vibrio parahaemolyticus. Maka tidak ditemukan mikroba patogen yang diduga sebagai sumber atau penyebab dalam pangan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Jadi Dr. Umul juga menjelaskan terkait dengan adanya cair yang keluar di mulut dan hidung almarhumah Nurlince PKI pada tanggal 2 Januari 2025 di RSUD Nabire. Setelah dilakukan tindakan resusitasi atau pompa jantung, itu kenapa muncul? Itu disebabkan karena adanya air liur yang tertahan di mulut. Air liur pada saat dia tertahan di mulut dan terkena oksigenase dan juga gas, maka akan berubah menjadi busa. Itulah yang dicurigai dari orang awam bahwa itu suatu keracunan. Padahal itu karena air liur yang tertahan di rongga mulut, tidak bisa turun ke paru-paru, sehingga menimbulkan adanya efek dari busa. Begitu. Dari hasil pengujian sampel air dan makanan, dokter mengambil kesimpulan bahwa penyebab meninggalnya almarhumah Nurlince PKI tidak ada hubungannya dengan keracunan makanan atau minuman, melainkan almarhumah Nurlince PKI meninggal dunia karena gagal nafas. Kesimpulan yang saya tarik setelah dari mendengarkan anamnesa dari dokter IGD, anamnesa, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan haji usil lab, maka dinyatakan kita mengambil kesimpulan penyebab dari meninggalnya Ibu Lince PKI itu disebabkan karena adanya gagal nafas, tidak ada hubungannya dengan keracunan. Dari hal itu kami kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit dan juga hasil pengujian sampel dan makanan. Karena pada saat pasien datang ke UGD, pasien dengan sesak nafas yang berat dengan saturasi yang diukur di jari itu 35% menandakan pasien adanya sesak nafas yang berat. Setelah dipasangkan oksigen, saturasinya tidak ada perbaikan, malah penurunan, bahkan terjadi penurunan kesadaran. Sehingga kami simpulkan penyebab kematiannya itu adanya gagal nafas. Terima kasih.